Tata tertib upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Minggu 17 Agustus 2025. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Udah hijau. Cek. Seluruhnya siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Pasukan, saya ambil alih seluruhnya. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Satuan 2, siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Siap. Kembali ke tempat. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-80, Minggu 17 Agustus 2025 dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara menuju mimbar yang telah ditentukan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada inspektur upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh pemimpin upacara. Pasukan bendera. Siap. Langkah tegak maju jalan.
Belok kanan. Jalan. Berhenti. Gerak. Buka formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Gerak!
Berhormasi. Jalan. Berhenti. Gerak. Masing-masing baja 2 kali belok kanan. Langkah. Tegap. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Oke, sejenak kita tundukkan kepala kita mengenang jasa-jasa para pahlawan. Kita kirimkan suratul Fatihah untuk mereka. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membantu suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Peringatan detik-detik proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan ikrar santri oleh petugas. Ikrar santri. Kami, santri Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum, demi baktiku kepada Ilahi dan cintaku kepada Al-Quran Suci, berjanji: 1. Rajin sholat fardu dan sunnah sepanjang hayat. 2. Rajin mengaji, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. 3. Taat dan hormat kepada orang tua dan guru. 4. Senang belajar dan gemar mengajar. 5. Menghargai diri sendiri, teman dan orang lain. 6. Rajin berdoa dan mendoakan. 7. Menjadi pribadi jujur, disiplin, sabar, tawadu dan berakhlak mulia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tattasilul ghayat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang saya takzimi Bapak Haji Ali Muryo beserta Ibu Hajah Indah Syarifah selaku pendiri Yayasan Miftahul Ulum. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Rifan SSI selaku Ketua Yayasan Miftahul Ulum. Yang terhormat Ibu Hajah Linda Nuria SBDI
selaku manajer pendidikan Yayasan Miftahul Ulum. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ashabul Firdaus MPDI selaku pengasuh Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum Putra. Yang kami hormati Ibu Hajah Umi Nadhirah SS selaku pengasuh Ma'had Tahfidzul Quran Miftahul Ulum Putri. Yang saya hormati Bapak Ridho Haroha selaku Kepala Sekolah SMP Al-Quran Miftahul Ulum, dan seluruh Dewan Guru serta anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu senantiasa panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini, sehingga kita dapat sama-sama melaksanakan upacara memperingati 80 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita ikuti jalannya dan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, hari ini Minggu 17 Agustus 2025, tepat 80 tahun Indonesia merdeka. 80 tahun juga bangsa kita mempertahankan kemerdekaan ini. Dulu kemerdekaan adalah cita-cita nenek moyang kita yang merasakan penjajahan selama 350 tahun. Mereka hidup dalam ketakutan, kelaparan, penindasan. Akan tetapi 80 tahun yang lalu, seorang tokoh nasional, Bapak Soekarno-Hatta, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala macam penjajahan. Namun ini menjadi PR bagi kita semua sebagai generasi-generasi penerus bangsa untuk tetap mempertahankan kemerdekaan ini. 80 tahun bukanlah waktu yang sebentar. Belumlah sebanding dengan 350 tahun bangsa kita dijajah. Oleh karena itu, sebagai penerus-penerus bangsa, tentunya kita memiliki kewajiban untuk mempersiapkan sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Berbicara mengenai mempertahankan kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan, Indonesia telah mencatatkan dalam sejarah bahwasanya Indonesia mampu meluncurkan sebuah satelit di era 70-an ketika negara-negara maju saat ini seperti Cina, Korea dan lain sebagainya masih berada di ambang kemiskinan, penderitaan. Akan tetapi tahun 2025 ini kita sama-sama sering melihat di berita, ya, mendengarkan berbagai macam berita tentang keadaan pemimpin-pemimpin kita saat ini. Korupsi di mana-mana, penyalahgunaan kewenangan dan lain sebagainya. Apakah Indonesia kurang akan orang yang jujur? Tentu tidak. Apakah Indonesia kekurangan orang pintar? Tentu tidak. Ya, kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia ini tidak kekurangan intelektual, tidak kekurangan orang-orang pintar, akan tetapi kita kekurangan orang yang jujur, pemimpin-pemimpin yang jujur dalam memimpin negeri ini. Oleh karena itu, anak-anakku semua, kalianlah di tangan kalianlah, di pundak-pundak kalianlah bangsa Indonesia nanti akan maju, bangsa Indonesia ini akan dibawa oleh kalian. Oleh karena itu, patutlah bagi kita semua untuk menyiapkan generasi-generasi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Tentunya kita butuh figur yang akan kita jadikan contoh sebagai pemimpin yang akan memimpin bangsa Indonesia, yang akan memajukan bangsa. Salah satu contoh yang sudah terbukti keotentikannya, bahkan disebutkan dalam sejarah, hingga saat ini menjadi panutan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah sukses membuktikan
dengan kepemimpinannya mampu membuat sebuah peradaban Islam dan juga mengelola sebuah umat hingga akhir zaman ini. Dan kita masih menjadi panutannya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun hal-hal yang perlu kita persiapkan, sifat-sifat yang perlu kita contoh sebagai calon-calon pemimpin di masa yang akan datang, yang pertama yaitu adalah sifat sidik atau jujur. Menjadi seorang pemimpin selalu berusaha untuk bersifat jujur, berkata jujur dalam kesehariannya, dalam kepemimpinannya. Oleh karena itu, maka marilah kita bersama-sama menyiapkan, membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk selalu berkata jujur. Sekali lagi, Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan profesor-profesor, akan tetapi kita kekurangan pemimpin-pemimpin yang mau memimpin dengan sebuah kejujuran. Yang kedua adalah sifat amanah. Artinya dapat dipercaya. Untuk meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai seorang santri mampu atau dapat dipercaya dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada kita sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagai santri, tugas kita adalah belajar, maka itulah amanah yang diberikan orang tua kita untuk belajar. Yang ketiga adalah fatonah, adalah bentuk kecerdasan, cerdik atau pintar. Kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita mengenal beliau adalah sebagai sosok yang sangat cerdas dalam membangun umat, dalam membangun sebuah peradaban. Karenanya belajar adalah kunci kita dalam menjadi seorang yang fatonah. Kemudian yang terakhir adalah tabligh, yaitu mampu menyampaikan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Dari sifat inilah nantinya generasi-generasi kita akan dibangun, dan dari Miftahul Ulum inilah nantinya akan tercetak pemimpin-pemimpin yang dapat memimpin dan membawa Indonesia pada kemajuan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap! Gerak! Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Hari kemerdekaan kita.
Pembacaan doa oleh petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh makna ini kami berkumpul di halaman sekolah tercinta untuk memperingati hari kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan. Terimalah mereka di sisi-Mu dan jadikanlah kami generasi penerus yang tidak melupakan perjuangan mereka. Tuntunlah kami agar menjadi pelajar yang cerdas, jujur dan bertanggung jawab. Beri kami kekuatan untuk terus belajar, berkarya dan mengharumkan nama bangsa. Jauhkanlah bangsa kami dari segala perpecahan, dari bencana, kebodohan dan kemiskinan. Satukan hati kami dalam semangat persatuan dan kesatuan, dalam semangat gotong royong dan cinta tanah air. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Indonesia negara yang maju, adil dan makmur, tanah yang diberkahi untuk semua rakyatnya tanpa terkecuali. Doa ini kami panjatkan dengan tulus, semoga Engkau senantiasa melindungi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan penutup pemimpin upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Seluruhnya tanpa penghormatan umum, balik kanan bubar barisan, jalan.